semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pernahkah kalian mengalami sakit yang teramat sangat? Di mana saking sakitnya kalian merasa benar-benar mati dan seketika hidup kembali dalam sosok yang lebih jahat dari sebelumnya? Ya, begitu pula yang terjadi pada antagonis utama film berjudul Mari 2 ini yang dibintangi oleh Danus dan Tovino Thomas, garapan sutradara Balaji Mohan dan dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang permusuhan antar gangster di mana salah satunya menyebut dirinya sebagai dewa kematian. Ngeri sekali ya. Kira-kira seperti apakah sosok dewa kematian itu? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang napi pria dengan rambut gimbal berjalan melintasi lorong sel sebuah tahanan dengan tangan terborgol. Dua anggota polisi membawanya ke sebuah rumah sakit. Kemudian meminta sang napi memotong selang pernafasan seorang pasien laki-laki. Usai melaksanakan tugas keji itu, alih-alih kembali ke tahanan, sang napi justru menutup bab kedua polisi yang membawanya. Lalu, ia pun melarikan diri. Info tentang kaburnya sang napi pun cepat tersebar. Polisi memulai investigasi dari selnya. Namun yang mereka temui adalah pemandangan dinding yang penuh dengan tulisan Kill Mari, yang artinya bunuh Mari. Lalu, siapakah Mari itu? Sebuah minibar didatangi oleh gerombolan preman yang mencari seorang gangster dari Chennai bernama Mari yang ditengarai telah berada di situ beberapa hari terakhir ini. Seorang anak kecil dengan berani memberikan pesan dari Mari kepada pimpinan preman tersebut yang berisi supaya mereka segera meninggalkan tempat itu atau jika tidak, Mari akan menutup bab mereka. Mendengar hal itu, sang pimpinan preman marah dan hal itu mengundang kedatangan Mari. Tak menunggu lama, pecahlah perkelahian di minibar itu. Sedikit profil tentang Mari. Ia terlahir dengan nama Mari Yapan. Ia sudah lama bergabung dalam geng preman Velu, gangster terkuat di wilayahnya, dan bersahabat karib dengan putra Velu yang bernama Kalai. Diketahui Mari telah melalui upaya pembunuhan ke-100-nya dan ia selalu lolos dari maut. Maka dari itu, tak jarang ia rayakan pesta keberhasilan selamat dari maut bersama sahabatnya, Kalai, Sani, dan Adi. Pernah suatu ketika, Kalai menjadi ketergantungan pada kokain, di mana itu termasuk salah satu bisnis yang dijalankan oleh ayahnya. Dengan upaya penuh, Mari menyelamatkan Kalai dari ketergantungan tersebut. Setahun setelah kematian Velu, ayah Kalai, bisnis mereka tetap berjalan di bawah pimpinan Kalai dan pengawasan Velu. Kalai memiliki adik laki-laki bernama Valawan yang juga menjadi tanggung jawab Mari untuk menjaganya. Tanpa sadar, kematian Velu telah dimanfaatkan geng lawan untuk menguasai wilayah perdagangan mereka. Pimpinan geng tersebut bernama Singaya. Ialah yang mengirim preman dalam upaya pembunuhan ke-100 untuk Mari. Dalam kehidupan pribadinya, Mari sendiri memiliki seorang fans fanatik bernama Anandi, seorang sopir auto wanita. Alasan dibalik jatuh cintanya Anandi kepada Mari adalah sebab preman itu telah menyelamatkan nyawa kakak perempuannya dari terkaman lelaki buas. Namun Mari selalu menunjukkan ketidaktertarikan pada Anandi. Tak masalah bagi Anandi, sebab ia yakin suatu saat nanti Mari pasti akan menerima cintanya. Sesekali geng Mari juga menggunakan jasa Anandi untuk menyelundupkan barang dagangan ilegal mereka. Hal itu Anandi lakukan tak lebih hanya untuk membuat Mari terkesan. Suatu hari, Mari, Kalai, dan Valawan bertemu Singaya di sarangnya. Mereka bermaksud untuk bermediasi supaya Singaya dan anak buahnya tak lagi mengganggu geng Kalai. Namun mediasi berlangsung alot sebab tarik ulur di antara kedua pihak. Singaya menawarkan kerjasama untuk membisniskan kokain sebagai alternatif perdamaian mereka. Namun Mari dan Kalai menolak keras sebab mereka tak menjalankan bisnis semacam itu, mengingat kokain pernah membahayakan hidup Kalai.
Kalai melarang Singaya meneruskan bisnisnya itu, namun anak buah Singaya menodongkan pistol ke arah Kalai. Dan seketika Mari membidik pria itu dari senpi yang sedari tadi ia posisikan di kolong meja. Sontak, Singaya dan anak buahnya kaget. Nyaris saja terjadi peningkatan pertengkaran di situ. Namun Mari lebih dulu mengancam mereka akan membunuh Singaya. Selanjutnya, Kalai memperingatkan Singaya untuk terakhir kali supaya tak melewati batasan mereka. Siang itu Kalai mencoba membicarakan penawaran Singaya kepada Mari. Namun seketika Mari mempertegas penolakannya kepada Kalai dan kembali mengingatkan sahabatnya itu jika mereka masih mampu meraup untung yang banyak dari bisnis lain. Tapi siapa sangka jika misi mereka bertolak belakang dengan misi Pahlawan adik Kalai. Ternyata di belakang Mari dan Kalai, diam-diam sang adik telah bergandeng tangan dengan Singaya. Sebagaimana pertemuan tempo hari yang telah mereka atur namun gagal sebab Mari selalu mendampingi kakaknya. Siang itu pula Pahlawan bertemu lagi dengan Singaya untuk membicarakan kembali rencana mereka. Bahkan saat itu diketahui jika mereka telah menerima kontrak distribusi kokain ke India Selatan dari Kenya, di mana ada andil Pahlawan di dalamnya. Esok harinya ketika Pahlawan, Singaya dan anak buahnya mengunjungi gudang kokain kiriman dari Kenya, mereka melihat hal janggal di sana. Semua penjaga telah dibunuh oleh seseorang yang mengaku sebagai Thanatos, dewa kematian. Nama aslinya adalah Bija. Ketika ditanya oleh Singaya alasan ia membunuh anggotanya, Bija menjawab jika ia menginginkan mereka bekerja sama dengannya untuk menggulingkan Mari. Dari sinilah diketahui peristiwa yang tersimpan sejak 8 tahun yang lalu. Ketika itu Bija baru masuk penjara usai membunuh seorang gangster. Siapapun yang pernah menjadi napi tentu tahu bagaimana perlakuan napi senior kepada napi junior. Mereka akan menjadi sasaran empuk para napi senior sebagai bulan-bulanan. Begitupun yang dirasakan oleh Bija. Ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para napi senior di sana, di mana separuh dari mereka adalah anggota geng Mari. Kakaknya yang kebetulan seorang pengacara ternama berjanji hendak membebaskannya segera. Namun 2 hari kemudian, ia mendengar kabar duka jika sang kakak yang juga termasuk satu-satunya keluarga yang dimiliki telah tewas terbunuh di tangan Mari dan anak buahnya. Info itu didapatnya dari anak buah Mari sendiri dan diperkuat oleh konfirmasi anggota polisi. Di samping kedukaannya, penyiksaan para napi terhadap Bija terus berlanjut, hingga mereka mencabut salah satu gigi Bija. Ketika kalian mendapat penyiksaan tak tertahankan, tentu kalian memiliki pilihan untuk mati perlahan di sana atau terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Dan Bija memilih opsi kedua. Ia mengklaim diri sebagai Thanatos, dewa kematian. Ia tak lagi lemah dan takut. Semua yang pernah menyakiti dilibasnya. 33 pembunuhan terjadi di dalam penjara itu. Sejak itulah ia berubah menjadi dewa kematian, Thanatos. Ia bertekad hendak mengejar dan membalas dendam kepada orang yang telah membunuh kakaknya dan membuatnya menderita selama ini di penjara. Yang tak lain adalah Mari. Dari pelarian dirinya kala itu, Bija sengaja memantau pergerakan Mari hingga menemui Singaya yang ia tahu kini bersekutu dengan Pahlawan, adik Kalai, sahabat Mari. Bija mengajak mereka bekerja sama dengan tawaran upah bisnis yang sangat menggiurkan. Semua bukan sebab Bija tak mampu membunuh Mari dengan mudah. Toh ia telah melakukan banyak pembunuhan yang dijalankannya sendiri. Semua itu karena Bija ingin membuat Mari merasakan kesedihan tak berkesudahan seperti yang selama ini ia dapatkan. Begitulah akhirnya mereka beraliansi untuk menggulingkan Mari. Sesuai rencana Bija, Pahlawan memberitahu Mari jika mereka memiliki tawaran pengiriman barang setengah legal yang aman dari Malaysia. Pahlawan membujuk Mari supaya menggunakan jasa Anandi agar lolos razia polisi. Menimbang itu barang aman, Mari pun meminta Sani mengirim Anandi untuk melakukan pengiriman barang tersebut. Malam harinya, terdapat sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Swadaya Perempuan.
Dalam acara tersebut hadir seorang kolektor baru cenai bernama Vijaya Chamundeswari selaku tamu kehormatan dan Mari sebagai pelengkap untuk memberikan hadiah auto secara acak kepada Asosiasi Auto Perempuan. Usai acara tersebut, Vijaya meminta waktu berbicara sedikit pribadi dengan Mari. Vijaya meminta Mari untuk bekerja sama dan menghentikan bisnis ilegalnya bersama Kalai dan yang lain guna menertibkan kota. Hal itu dilakukan wanita tersebut sebab banyak orang mengakui kebaikan hati Mari. Oleh karenanya, Vijaya berharap kepada pemuda itu mau mendukung langkahnya untuk memperbaiki cenai. Vijaya juga turut melempar peringatan kepada Mari jika mereka tak segera menghentikan bisnis ilegalnya. Namun Mari mengabaikan peringatan Vijaya dengan mengatakan kepada wanita itu jika aturan tak akan mempan untuk mereka. Dan saat ini, jika Vijaya ingin melakukan hal baik, Vijaya harus menjadi orang jahat. Hal itu dipantau oleh Bija yang kemudian mengirim anak buahnya menyayat lengan Mari. Esok harinya, Anandi memaksa Mari membawanya ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lukanya. Malam itu berlangsunglah pekerjaan pengiriman yang dilakukan oleh Anandi. Tanpa sadar, Anandi pergi menjalankan tugasnya seperti biasa tanpa ia tahu detail barang yang dibawanya. Di gudang sudah ada Bija sebagai pemasok barang itu. Pekerjaan itu berlangsung beberapa hari hingga akhirnya Kalai mengetahui penyelundupan kokain dalam sebuah barang. Di waktu yang sama ia melihat Anandi yang hendak mengirimkan barang-barang tersebut. Kepada Anandi ia bertanya siapa yang menyuruhnya. Dan Anandi menjawab bahwa Marilah yang memintanya mengirim ke beberapa gudang di sekitar situ. Untuk menyelidiki kebenaran tersebut, Kalai meminta Anandi meninggalkan barang yang juga diklaim miliknya dan Mari. Mempercayai Kalai sebagai sahabat Mari, Anandi pun menurut saja. Sebenarnya hal ini menimbulkan keraguan di benak Kalai. Sepanjang jalan, Pahlawan terus meracuni otak Kalai dan menyarankan kakaknya mendatangi si pemasok barang yang tak lain adalah Bija. Malam hari di tengah kegalauannya akan kesetiaan Mari sahabatnya, akhirnya Kalai kembali menggunakan kokain yang sempat diambilnya dari auto Anandi. Di waktu yang sama, Mari tak sengaja menemukan kokain yang ada di dalam tas yang dibawa oleh Pahlawan. Seketika Mari menangkap Pahlawan dan membawanya kepada Kalai. Niatnya ia hendak melaporkan adik sahabatnya yang telah melanggar aturan mereka itu. Akan tetapi, Mari yang tak sadar jika dirinya telah dijebak dan difitnah oleh Pahlawan atas perintah Bija, cekcoklah Mari dan Kalai di sana. Mari mencoba menjelaskan jika ia tak tahu menahu soal rincian barang yang dikirimnya melalui Anandi. Bahkan pengiriman itu atas rekomendasi dari Pahlawan. Tapi nasi telah menjadi bubur. Kalai sudah termakan omongan Bija dan adiknya. Ditambah lagi Pahlawan menyangkal bahwa ia telah meminta Mari mengirim barang itu. Kalai tak lagi mempercayai Mari. Bahkan Anandi turut dihadirkan untuk memperkuat dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Mari. Sontak terjadi aksi saling tuding di sana, hingga pecahlah perkelahian. Detik itu juga rusak sudah persahabatan antara Mari dan Kalai. Bersama Sani dan Adi, Mari bertekad hendak menemukan pemasok barang tersebut. Di lain waktu, Singaya yang senang mendengar perseteruan yang terjadi antara Kalai dan Mari, meminta Bija untuk melenyapkan saja kedua pria itu. Namun terjadi selisih pendapat antara Bija dan Singaya. Bija ingin semua berjalan sesuai rencananya, tidak terburu-buru. Tapi Singaya tak mau menunggu waktu di mana Bija akan menghabisi keduanya. Tapi hal tak diduga terjadi. Manakala Singaya berencana mencari pembunuh bayaran untuk melenyapkan Mari dan Kalai yang dianggap saingan berat dalam bisnis, seorang pembunuh bayaran lain telah ditugaskan Mari untuk melenyapkan Singaya dan dua anteknya di tengah keramaian orang yang sedang menonton sebuah film. Mari dan dua sahabatnya, Sani dan Adi, mendatangi gudang tempat obat-obatan terlarang itu berada. Mereka membakar semua obat-obatan itu. Mengetahui barangnya diluluhlantakkan oleh Mari, Bija membunuh Pahlawan yang saat itu bersamanya. Ia memanipulasi keadaan supaya terlihat seolah-olah Mari yang membunuh adik Kalai. Mendengar adiknya tewas di tangan Mari, Kalai murka lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mari.
Malam itu, Mari tengah bersama Anandi di dalam auto. Ia berniat meminta maaf sebab selama ini selalu mengabaikan Anandi. Namun tiba-tiba, seseorang hendak menyerang Mari. Beruntung Anandi cepat mengetahui hal itu dan menendang orang tersebut. Mari yang tak tahu apa-apa terkejut melihat orang-orang Kalai mencoba membunuhnya. Pertempuran tetap berlanjut hingga muncul Bija. Mari terluka dalam perkelahian itu. Kemudian, Bija mengungkapkan dirinya sebagai dalang di balik semua ini dan juga mengatakan alasan mengapa ia sampai bertindak demikian. Saat Bija hendak menembak Mari, tiba-tiba Anandi menghalangi peluru menembus orang yang sangat dicintainya itu. Melihat Anandi terluka, Mari sontak melawan Bija. Perkelahian kembali pecah di dalam gereja itu, dan kemudian Mari berhasil menyelamatkan diri bersama Anandi dan dua sahabatnya. Sementara itu dalam keterpurukannya, Kalai didatangi oleh Bija yang menawarkan pertemanan yang sebenarnya hanya kedok saja. Berita tentang upaya pembunuhan yang dilakukan terhadap Mari telah tersiar di seluruh media. Vijaya yang bertekad menghapus kejahatan di seluruh pelosok Chennai memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Di waktu bersamaan dirinya yang telah mengambil alih posisi sebagai kepala hukum dan kehakiman juga dipromosikan menjadi wakil sekretaris negara. Tak terasa waktu bergulir, 8 tahun sudah terlewati. Sejak kasus menghilangnya Mari, Vijaya yang kini resmi menjabat sebagai sekretaris negara membentuk tim khusus untuk mencegah aksi yang melanggar hukum dalam pemilu mendatang. Dari penyelidikan timnya, ia mendapati seseorang berjuluk Thanatos atau Bija sebagai kandidat yang syarat akan tindakan kriminal di mana ia telah melakukan banyak pembunuhan serta pernah melakukan aksi pelarian diri dari penjara. Namun hal itu dibantah oleh ACP yang menyebutkan jika Thanatos hanyalah rumor, sementara Bija adalah mantan napi yang dibebaskan lebih awal sebab kelakuan baiknya dan kini tergabung dalam kegiatan sosial politik. Sebenarnya untuk mencapai titik itu juga Bija merebut posisi Kalai yang dicalonkan sebagai kandidat partai. Suatu ketika ia mendatangi kediaman Kalai dan mengungkap kebenaran jika dialah pembunuh Valavan dan pemfitnah Mari. Saat itu juga Bija mengancam akan membunuh anak Kalai jika Kalai tak mau mengalah. Mendekati detik-detik pemilu, anak buah Bija terjaring razia polisi atas bisnis ilegal mereka. Sang ACP korup memperingatkan Bija untuk berhati-hati. Berita itu pun telah menjadi buah bibir masyarakat. Sementara Vijaya telah menemukan bukti jika Thanatos dan Bija adalah orang yang sama yang telah melakukan tindak kriminal tingkat tinggi. Ia menghadap komisaris, namun sang komisaris meminta adanya saksi. Vijaya ingat jika satu-satunya saksi adalah Mari yang kini entah di mana. Dalam upaya menemukan Mari, Vijaya memposting foto Mari dan Anandi pada surat kabar. Mengetahui hal itu, Mari menemui Vijaya dan memintanya untuk menghapus postingan tersebut. Dari sinilah kisah hidup Mari selama 8 tahun terakhir mulai terungkap. Sejak penembakan malam itu, Anandi selamat namun mengalami kelumpuhan sebab peluru menembus tulang ekornya. Selama ini mereka tinggal di Tenkasi bersama pasangan lansia. Anandi hamil dan bayi laki-laki yang sehat terlahir. Namun karena komplikasi kelumpuhan, Anandi meninggal beberapa menit setelah melahirkan. Mari kemudian membesarkan anak laki-laki yang bernama Kali dengan bantuan pasangan lansia, Sani, serta Adi. Kali terbukti mewarisi perilaku ayahnya yang tak kenal takut. Kini, Mari menunjukkan jika hidupnya telah berubah. Karena itulah ia meminta Vijaya supaya tak lagi mengusik hidupnya, sebab sekarang ia telah memiliki tanggung jawab lebih untuk membesarkan putranya. Ketika Kali melihat beberapa siswa di kelas yang lebih tua menggoda seorang guru, dia mengadu kepada kepala sekolah. Sebagai pembalasan, para anak laki-laki itu mengejarnya dan mencoba memberi Kali pelajaran. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kali memukul mereka yang dimana salah satunya adalah anak anggota Dewan Daerah. Pria itu tak terima putranya dipukuli oleh Kali. Ia berniat memanggil Kali, akan tetapi Mari yang pergi dan memohon pengampunan. Hal itu tertangkap oleh kamera anak buah Bija.
Sementara itu, rumor tentang adanya informan dalam geng Bija makin santer terdengar. Bahkan Bija meminta ACP Korup untuk menyelidiki hal tersebut, namun nihil. Panggilan untuk kasus penangguhan Bija selaku kandidat MLA telah berjalan. Ia diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Bija yang resah ingin anak buahnya menangkap Mari dan putranya. Namun mendengar kini Mari tak seperti dulu, mereka pun mengurungkan niat. Esok harinya di pengadilan barulah diketahui jika informasi yang diterima bahwa Mari sudah berubah itu salah. Pasalnya saat menghadap anggota Dewan Daerah tentang masalah putra mereka, ketika sang anggota Dewan mengancam hendak melukai Kali, Mari tak segan melumpuhkan mereka semua. Hal itu menunjukkan jika Mari masih seperti yang dulu. Dalam sidang hari itu, Mari datang bersama putranya serta Sani dan Adi. Ia sengaja mendatangi Bija untuk membuatnya bergetar sebab belangnya sebentar lagi terbongkar. Tak lupa Mari juga mengunjungi Kale dan mereka pun berbaikan atas kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh Bija. Pada akhirnya terungkap sudah jika semua telah diatur oleh Mari dengan bantuan Vijaya guna mengungkap kebusukan Departemen Kepolisian yang selama ini membantu kinerja Bija. Kisah tentang informan sengaja dibuatnya untuk mengecoh mereka yang melanggar hukum. Vijaya juga meminta bantuan hakim ketua dalam kasus tersebut dengan mengatakan seolah-olah saksi itu ada. Sesuai prediksi Mari, Bija dan komisaris polisi ternyata terbukti memiliki hubungan dekat. Begitu pula dengan ACP. Kebobrokan itu disaksikan Kale dan geng Bija. Melihat itu, komisaris menyelamatkan diri. Sementara Kale bertarung dengan anak buah Bija. Sang ACP pun telah tewas di tangan Bija. Selanjutnya, Bija mengalahkan Kale. Namun ketika ia hendak membakarnya, Mari datang menyelamatkan sahabatnya itu. Seketika perkelahian pun tak terelakkan hingga Mari memukul tulang ekor Bija sampai membuat penjahat itu lumpuh, sama seperti yang telah dilakukan Bija kepada Anandi. Begitulah akhir dari kisah sang dewa kematian yang kembali berada di balik jeruji besi. Sementara Mari kembali mengibarkan bendera kekuasaannya. Dan film pun selesai.